Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah menasihati kita tentang cara mendidik anak, yaitu ada 3 fase. 7 tahun kali 3. 7 tahun pertama jadikan anak sebagai raja. 7 tahun kedua jadikan anak sebagai tawanan. 7 tahun ketiga jadikan anak sebagai sahabat. Ini seringkali disampaikan para motivator parenting, di mana mengutip dari pernyataan Sayyidina Ali tadi. 7 tahun pertama jadikan anak seperti raja. Bagaimana raja? Jangan dimarahin, jangan dipukul, jangan diomelin, jangan dibentak. Mana ada raja dibentak? Mana ada raja dipukul? Mana ada raja di jewel-jewel? Gak ada. Saya sepakat di sini. 7 tahun pertama anak jadikan sebagai raja. Artinya adalah raja itu ketika minta apapun dikasih. Raja. Bayangkan, ayo raja, bayangkan gimana raja. Ajudan, tolong ambilkan ini. Tolong ambilkan itu. Baik Garo, baik. Jadikan anak di usia 7 tahun pertama sebagai raja. Jangan dipukul. Mana ada raja dipukul? Jangan dibentak. Ini saya sepakat. Tapi ketika jadikan anak sebagai raja, nyuruh diladeni tanpa ada lawanan dalam tanda kutip orang tua. Usia 7 tahun, ini sudah besar mas. Setiap anak minta sesuatu tidak pernah ditolak karena statusnya raja. Ini saya tidak setuju. Sayyidina Ali membahas tentang 7 tahun pertama itu harus dijadikan sebagai raja. Ketika statusnya sebagai raja, dia setiap minta kita harus turutin orang tua. Saya nggak setuju. Entah di zaman dulu itu bagaimana proses usia 7 tahun kok masih bisa dijadikan sebagai raja, bagaimana? Tapi di zaman sekarang, mengutip lagi dari pernyataannya Sayyidina Ali, alimu auladakum fa inna auladukum mahlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu, terutama tentang akhlak, terutama tentang agama. Karena anakmu kelak hidup di zaman di mana itu bukan lagi zamanmu, zamannya beda. Jadi ini korelasinya. Sayyidina Ali menerapkan 7 tahun kali 3 itu di zaman beliau. Dan sekarang kita zamannya sudah berbeda dan mungkin sudah tidak bisa diterapkannya metodenya Sayyidina Ali itu. Kalau kita menerapkan sekarang Mbak, Ibu, 7 tahun jadikan raja. Anak sekarang main gadget terus Bapak Ibu. Ketika anak statusnya raja, Ma minta HP, Pa minta HP. Raja harus dituruti, kasih. Overdosis malah tambah musibah bagi si anak, tambah bencana bagi orang tua. Jadi metode 7 tahun pertama sebagai raja saya tidak setuju di beberapa kasus. Tapi jangan membentak, jangan memarahi, jangan memukul, itu di 7 tahun pertama saya sepakat. Tapi ketika semua kehendak anak dituruti karena statusnya raja, saya tidak setuju. Rawannya di sini adalah soal pelayanan, soal fasilitas. Ibu, orang tua berhak menasehati anak, sekalipun itu tidak membentak, tidak memarahi, tidak mencubit. Bisa kan kita menasehati anak tanpa harus mencubit? Bisa menegur anak tanpa harus membentak. Nah itu. Raja itu enggak, bahkan ditegur pun enggak boleh harusnya. Jadi yang nggak bisa dijadikan sebagai raja, nggak bisa. Zaman sekarang nggak bisa. Anak tetap harus dinasehatin, anak tetap harus ditegur. Karena saya lebih condong tertarik tentang anak itu seperti kanvas polos, orang tua yang melukis. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Fa inna bawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yunabisani. Atau kama qala. Anak itu terlahir fitrah, bersih.
Lalu bagaimana orang tuanya memoles mau dijadikannya dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Orang tua. Jadi anak Anda rewel, anak Anda tergila-gila HP, hentikan sekarang juga. Nak, aku mau membesarkanmu. Aku bilang ke anakku, Fatihah, anak saya. Anak saya sekarang umur 3 tahun. Setiap momentum itu tiba, mesti saya bilang, nak, Dok, Fatihah, papa sayang Fatihah. Papa sayang Fatihah. Tapi kalau Fatihah manja, papa nggak akan nurutin Fatihah. Oke? Papa sayang sama Fatihah, tapi papa nggak akan manjakan Fatihah. Suatu ketika anak saya jatuh, kesandung. Papa tanya, Dok, kenapa kok nangis? Tadi kenapa kok jatuh? Salahnya siapa berarti? Nah, mindsetnya kita juga menanamkan kepada anak sejak kecil. Setiap anak jatuh, setiap anak melakukan kesalahan, orang tua selalu melimpahkan kesalahan itu ke orang lain. Ketika jatuh, yang disalahkan batu. Dasar batu nakal, bikin anak saya nangis, bikin anak saya jatuh. Mindset bawah sadarnya si anak ini mesti ketika bersalah, oh ternyata orang lain ya salah. Ini ketika sudah dewasa, efeknya luar biasa, negatif. Jadi anak tidak selamanya diturutin, nanti menjadi anak yang manja, yang malas, dan sebagainya. Untuk saat ini saya kurang sepakat dengan pernyataannya Sayyidina Ali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.